Bank dengan jaringan ATM terbesar, pelayanan super ramah, dan kepercayaan yang nyaris tak tergoyahkan. Bank Sentral Asia alias BCA. Hari ini Labirin Sejarah bakal bawa kamu menelusuri kisah tentang ambisi, kehancuran, dan kebangkitan kembali bank yang punya fondasi terkuat di dunia perbankan Indonesia. Dan apa benar kalau mayoritas saham BCA akan diambil alih negara? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Sejarah BCA nggak bisa dilepasin dari nama besar Sudono Salim atau yang lebih dikenal sebagai Lim Swee Lyong. Ia adalah sosok visioner, imigran Tionghoa yang ngebangun kerajaan bisnis raksasa bernama Salim Group. Di balik berdirinya pabrik tepung, semen, sampai makanan cepat saji yang mendominasi Indonesia, ada satu hal penting yang bikin semua bisnis ini bisa jalan. Dukungan perbankan. Perusahaan-perusahaan besar butuh tempat buat ngatur uang, ngalirin dana, dan ngejaga stabilitas keuangan mereka. Nah, dari kebutuhan itulah pada tahun 1957 lahir Bank Sentral Asia sebagai jantung keuangan buat menopang jaringan bisnis besar yang nantinya bakal berkembang jadi salah satu bank terbesar di tanah air. Kalau kita lihat latar belakang ekonomi Indonesia waktu itu, kondisinya jauh dari stabil. Pasca kemerdekaan, negara masih berjuang ngebangun sistem ekonomi yang tangguh. Inflasi tinggi, politik berubah-ubah, dan minjem uang ke bank buat usaha juga susah banget karena pilihan banknya masih sedikit dan syaratnya juga ribet. Di tengah situasi ini, BCA berdiri sebagai solusi finansial buat ngegerakin bisnis sekaligus melayani masyarakat. Strategi awal BCA sederhana tapi cerdas, melayani dua dunia sekaligus. Di satu sisi, mereka jadi penyokong utama bisnis-bisnis Salim Group. Tapi di sisi lain, BCA juga mulai masuk ke segmen retail kecil menengah dengan produk seperti kredit usaha kecil atau KUK yang waktu itu cukup revolusioner. Langkah ini bikin BCA nggak cuma dekat dengan para konglomerat, tapi juga relevan buat masyarakat yang lagi ngerintis usaha. Nggak berhenti di situ, BCA juga dikenal berani berinvestasi di teknologi. Sejak tahun 1970-an sampai 1990-an, mereka jadi salah satu bank pertama di Indonesia yang mengadopsi sistem komputerisasi secara besar-besaran. Inilah cikal bakal jaringan layanan yang cepat dan efisien, dan kelak ngejadiin BCA identik sama ATM terbanyak dan layanan paling praktis. Tentu ada faktor lain yang nggak bisa diabaikan, yaitu kedekatan pemilik BCA dengan pusat kekuasaan di era Orde Baru. Akses ke kebijakan, proyek-proyek pemerintah, dan jejaring bisnis besar ikut mempercepat pertumbuhan bank ini. Hubungan Lim Swee Lyong sama Soeharto bukan cuma soal bisnis, tapi soal kepercayaan dan saling bantu. Mereka udah kenal lama sejak zaman Soeharto masih di militer di Jawa Tengah. Waktu itu, Lim sering bantu pasok kebutuhan logistik buat pasukan Soeharto. Nah, pas Soeharto naik jadi presiden, hubungan mereka makin erat. Lim dikasih akses istimewa buat ngebangun Salim Group, kerajaan bisnis raksasa yang megang banyak sektor, mulai dari tepung Bogasari, Bank BCA, sampai mie instan legendaris Indomie. Sebagai gantinya, Salim Group juga sering jadi penyelamat ekonomi di Orde Baru. Entah lewat nyediain dana, ngejaga harga bahan pokok, atau investasi gede-gedean buat ngedukung program pemerintah. Tapi bukan berarti BCA cuma bergantung sama kedekatannya dengan penguasa ya. Fondasi bisnis retail, inovasi teknologi, dan kultur kehati-hatian adalah kombinasi yang bikin BCA tumbuh dengan cepat sejak awal. Akhir dekade 90-an jadi mimpi buruk bagi banyak orang Indonesia. Tahun 1997, krisis moneter yang berawal dari jatuhnya nilai baht di Thailand merambat ke seluruh Asia. Rupiah ikut terjun bebas, dari sekitar Rp2.400 per dolar, nilainya ambruk sampai tembus lebih dari Rp15.000 per dolar. Hanya dalam hitungan bulan. Harga barang melambung, bisnis kolaps, dan hutang luar negeri melonjak berkali-kali lipat. Bagi perbankan, ini ibarat bom waktu. Karena banyak bank waktu itu yang punya pinjaman dan kewajiban dalam dolar, sementara pendapatannya dalam rupiah. Ketika rupiah hancur, neraca bank pun ikut berantakan. Di tengah situasi panik waktu itu, BCA yang udah jadi salah satu bank terbesar di Indonesia ikut kena dampaknya. Terjadi bank run, yaitu kondisi ketika banyak orang beramai-ramai narik tabungannya karena takut banknya bakal bangkrut.
Bayangin aja, cabang-cabang BCA dan mesin ATM dipenuhi antrian panjang. Semua orang berebut ngambil uang tunai supaya simpanan mereka aman karena takut kalau banknya keburu kolaps. Waktu itu, posisi BCA benar-benar di ujung tanduk. Uang kas mereka hampir habis dan kalau nggak ada bantuan, bank ini bisa aja bangkrut. Masalahnya, pemerintah juga nggak bisa tinggal diam. Soalnya kalau BCA sampai tumbang, efeknya bisa ngeruntuhin sistem keuangan nasional. Akhirnya, pemerintah lewat Bank Indonesia turun tangan lewat BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Program ini semacam pertolongan darurat di mana pemerintah nyuntik dana segar supaya bank-bank termasuk BCA bisa tetap beroperasi dan nggak kolaps. Semua ini tercatat jelas dalam laporan audit BPK. Program BLBI emang penuh kontroversi karena jumlah dananya gede banget, yaitu sekitar 147 triliun rupiah dan penggunaannya sampai sekarang masih sering diperdebatkan. Tapi di waktu krisis kayak gitu, tanpa BLBI, sistem perbankan Indonesia bisa aja benar-benar lumpuh. Secara resmi, BLBI adalah dana talangan negara buat nyelamatin bank-bank yang nyaris bangkrut termasuk BCA. Tapi narasi lain juga muncul dan inilah yang bikin bab ini penuh kontroversi. Banyak yang percaya uang BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah itu nggak sepenuhnya dipakai buat nyelamatin bank. Ada dugaan dana itu malah nyasar ke kantong pribadi, dipakai spekulasi, atau dialihin ke bisnis lain milik para konglomerat. Singkatnya, ada dugaan kalau uang rakyat disalahgunakan lewat BLBI. Faktanya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK emang pernah nemuin banyak kejanggalan dalam penggunaan BLBI. Audit BPK terhadap keseluruhan program BLBI nemuin indikasi penyimpangan yang masif. Terdapat temuan kalau dana talangan itu nggak digunain buat tujuan stabilisasi perbankan secara penuh oleh beberapa bank, melainkan untuk spekulasi falas, ngebayar utang konglomerat, atau dialihin ke pihak lain. Penting ditekankan, temuan ini bersifat sistemik untuk banyak bank, dan untuk kasus spesifik BCA, penyimpangan yang sama belum terbukti secara hukum dalam pengadilan. Kalau di kasus BCA, ada teori di luar sana yang bilang kalau BCA nerima BLBI nggak cuma karena sistemiknya penting, tapi justru karena kedekatan politik sama penguasa Orde Baru. Yang jelas, BLBI ninggalin luka yang panjang. Skandal ini masih jadi bahan diskusi sampai hari ini. Ada yang ngelihatnya sebagai penyelamat sistem perbankan, tapi ada juga yang anggap BLBI sebagai mega korupsi yang ngerugiin rakyat. Setelah diterpa badai krisis dan sempat jatuh ke tangan negara lewat BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, tahun 1998 pemerintah lewat IBRA atau Indonesian Bank Restructuring Agency resmi mengambil alih BCA. Langkah ini diambil karena BCA dianggap bank yang terlalu besar untuk dibiarkan bangkrut alias too big to fail. Runtuhnya bank segede BCA bisa memicu efek domino yang ngehancurin kepercayaan sama seluruh sistem perbankan Indonesia yang udah pasti akan ngehancurin perekonomian nasional. Sesuatu yang pasti ingin dihindari oleh rezim manapun terlepas dari latar belakangnya. IBRA ngelakuin operasi besar-besaran, mulai dari ngebersihin kredit macet atau non-performing loan, misahin aset yang bermasalah, dan ngerombak struktur keuangan supaya sehat kembali. Tujuan utamanya buat bikin BCA stabil, transparan, dan menarik lagi di mata investor. Puncaknya terjadi di tahun 2002 ketika pemerintah akhirnya ngelepas kepemilikan mayoritas BCA ke pihak swasta melalui Varindo Investment yang kemudian diketahui merupakan entitas yang mewakili kepentingan Antoni Salim alias putra dari Lim Swee Lyong. Langkah ini kontroversial, tapi dianggap berhasil karena negara bisa ngedapetin balik sebagian besar dana talangan yang pernah dikeluarin dan BCA kembali ke tangan swasta. Meski masih ada perdebatan apakah Varindo punya benang merah dengan jaringan lama Salim Group, yang jelas saat itu BCA kembali lagi jadi bank swasta dan dari sini era kebangkitan dimulai. Salah satu nama penting di balik kebangkitan ini adalah Johan Emir Setioso. Dia dikenal sebagai sosok yang nanemin budaya risk aversion alias kehati-hatian luar biasa dalam mengelola resiko. Di bawah kepemimpinannya, BCA nggak lagi bermain agresif di kredit korporat yang beresiko tinggi. Sebaliknya mereka ngebangun reputasi sebagai bank dengan layanan terbaik dan manajemen resiko yang solid. BCA milih jalur berbeda dari kebanyakan bank lain. Mereka nggak tergoda buat ngejar kredit jumbo ke korporasi besar. Sebaliknya, BCA memusatkan strategi pada retail dan UKM.
Transaksi sehari-hari masyarakat dari gaji, belanja, bayar tagihan, sampai cicilan kecil menjadi pasar utama BCA. Strategi ini bikin dana murah atau kasa, alias current account dan saving account terus mengalir stabil sehingga BCA punya fondasi likuiditas yang luar biasa kuat. Inovasi udah jadi DNA BCA. Dari jaringan ATM yang terus diperluas, lahirnya kartu flash sampai aplikasi Klik BCA dan mobile banking, semuanya dibangun di atas sistem back-end yang tangguh. Artinya bukan cuma tampilan depan yang keren, tapi mesin di belakangnya juga benar-benar andal dan jarang bermasalah. Ini yang bikin nasabah percaya kalau transaksi mereka aman dan lancar. Ada pepatah yang bilang, kepercayaan itu butuh puluhan tahun buat dibangun, tapi bisa hancur dalam sekejap. BCA udah ngebuktiin kebalikannya. Mereka pernah jatuh, tapi justru dari krisis itulah muncul bukti paling nyata, uang nasabah aman di tangan mereka. Fakta kalau BCA bisa selamat dari krisis 98 jadi iklan gratis yang jauh lebih kuat daripada kampanye apapun. Dari situ, reputasi BCA sebagai bank paling stabil makin melekat di benak masyarakat. Mereka malah keluar sebagai pemain yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih dipercaya. Ini jadi titik balik yang mengubah BCA dari sekedar bank keluarga konglomerat jadi bank publik dengan fondasi kokoh, cikal bakal raksasa perbankan yang kita kenal sekarang. Tapi akhir-akhir ini banyak berita yang beredar kalau negara lewat Presiden Prabowo mau mengambil alih 51% saham BCA. Pertanyaannya, kalau BCA diambil alih negara, gimana nasibnya? Pertama, dari sisi internal BCA sendiri, budaya kerjanya bisa berubah. Selama ini, BCA dikenal lincah, efisien, dan fokus pada kepuasan nasabah. Tapi kalau mayoritas sahamnya dipegang pemerintah, ada resiko jadi lebih birokratis dan berbelit-belit dalam pengambilan keputusan. Artinya, keputusan yang biasanya cepat bisa jadi lambat karena harus nunggu persetujuan pejabat atau regulasi tambahan. Strategi bisnisnya pun bisa berubah. Yang tadinya fokus cari untung sehat lewat layanan transaksi harian dan pembiayaan UKM, bisa aja digeser ke program pemerintah, misalnya penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dalam jumlah besar. Masalahnya, kalau disalurkan tanpa seleksi yang ketat, resiko kredit macet bakal meningkat dan akhirnya kinerja bank bisa menurun. Angka-angka yang jadi kebanggaan investor seperti ROE atau Return of Equity dan BOPO atau rasio efisiensi bisa tertekan. Dari sisi nasabah, dalam jangka pendek sebenarnya nggak usah panik. Uang tetap aman karena ada LPS yang menjamin simpanan dan layanan nggak mungkin langsung berubah dalam semalam. Tapi dalam jangka panjang, bisa terasa bedanya. Inovasi layanan digital yang selama ini jadi keunggulan BCA mulai dari mobile banking, pembayaran cashless, sampai sistem transaksi yang rapi bisa melambat. Pelayanan yang terkenal ramah dan cepat juga beresiko turun kalau birokrasi kebanyakan campur tangan. Terus dampaknya ke pasar modal dan negara juga nggak bisa diremehin. Investor, terutama asing, bakalan kaget. BCA itu kan bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Kalau tiba-tiba diambil alih pemerintah, sinyalnya ke luar negeri bisa jadi, di Indonesia swasta aja bisa ditarik ke negara loh kapan aja. Akibatnya bisa fatal. Modal asing kabur alias capital outflow. Sementara dari sisi negara, bebannya juga gede banget. Buat ngambil alih 51% saham BCA, pemerintah butuh ratusan triliun rupiah. Duit segede gitu, kalau dipakai buat infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan mungkin lebih terasa manfaatnya. Jadi, worth it nggak kalau uang rakyat dipakai buat beli saham bank yang sebenarnya udah sehat dan jalan sendiri? Terus gimana sih cara negara bisa ngambil kontrol BCA? Ada beberapa jalan yang secara teori bisa dilakukan. Cara paling lurus ya lewat pasar modal, yaitu pemerintah beli saham BCA di bursa sampai jumlahnya lebih dari 51%. Tapi masalahnya harga saham BCA itu mahal banget dan kapitalisasi pasarnya ratusan triliun, jadi kalau negara masuk dengan duit segede gitu, pasti bikin APBN megap-megap. Alternatif lain adalah lewat BUMN atau institusi negara yang punya dana besar, misalnya lewat bank-bank plat merah atau lembaga keuangan negara yang ditugaskan khusus buat akuisisi. Tapi cara ini tetap aja ujung-ujungnya butuh dana rakyat, entah lewat pajak atau utang baru.
Ada juga skenario kalau pemerintah bikin aturan khusus atau deal politik dengan pemegang saham mayoritas sekarang dengan ngedorong mereka buat nuker kepemilikan saham dengan insentif tertentu. Tapi ini jelas aja rawan kontroversi karena kesannya negara maksa masuk ke perusahaan swasta yang sebenarnya udah sehat banget. Masalah lain, kalau pemerintah benar-benar ambil alih, pasar bakal langsung bereaksi. Investor bisa kabur karena ngelihat ada intervensi politik di sektor swasta. Jadi meskipun secara teori negara bisa aja beli atau ngambil kontrol, secara praktek dampaknya rumit banget. Ujung-ujungnya orang bakal bertanya, lebih baik dana segitu dipakai buat beli BCA atau buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan listrik di desa? Kalau kita lihat perjalanan panjang BCA, sebenarnya ini kayak cermin dari ekonomi Indonesia sendiri. Penuh drama, jatuh bangun, kadang bikin deg-degan tapi tetap bisa bangkit lagi. Dari krisis 98 yang bikin hampir semua bank kolaps, sampai sekarang jadi bank swasta terbesar di Indonesia, cerita BCA nunjukin satu hal penting. Di dunia perbankan, trust atau kepercayaan itu segalanya. Kepercayaan nasabah nggak bisa dibeli dengan iklan atau jargon manis. Itu dibangun dari track record panjang, dari pelayanan yang konsisten, manajemen yang hati-hati, sampai keberanian buat terus berinovasi. Sekali kepercayaan itu hilang, susah banget buat dibalikin. Tapi kalau udah diraih dengan integritas dan profesionalisme, dia jadi aset yang lebih berharga daripada gedung megah atau teknologi yang canggih. Hari ini BCA bukan lagi sekedar bank tempat orang nabung atau ambil pinjaman. Dia udah jadi bagian dari denyut nadi ekonomi Indonesia. Dari transaksi harian kayak tarik tunai di ATM sampai pembayaran online, dari UKM kecil sampai konglomerat besar, semuanya bersinggungan dengan BCA. Dan mungkin itulah warisan terbesar BCA. Bukan cuma soal laba atau aset, tapi soal kepercayaan publik yang berhasil mereka jaga, bahkan setelah melewati badai paling kelam dalam sejarah perbankan Indonesia. Kalau menurut kamu gimana? Apakah hal yang bijak untuk pemerintah mengambil alih 51% saham BCA? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.